Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sekarang terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadirannya di dalam ruangan ini karena yang mau bisa mempresentasikan mengenai rancangan program berbasis proyek Bali Komunitas Belajar. Adapun ini adalah salah satu tugas dalam PKG BPOK tahun 2024 di mana saya menggerakkan komunitas untuk merancang satu program. Adapun judul dari program saya pada kali ini adalah Posingan Tradisi, Ayo Bermain, Ayo Berkarya. Ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat semua, seperti waktu ini sudah buat satu rancangan, di mana rancangan yang terbuat itu adalah mengenai permainan tradisional menggunakan model share, di mana dalam hal tersebut mengadopsi daripada aset yang ada di sekolah ini. Ini adalah latar belakang mengenai rancangan program yang saya buat, di mana pandangan dari Bapak Kiai Jadwardana tentang anak sebagai makhluk yang perlu bermain, menekankan efektifnya memberikan anak serta untuk belajar melalui aktivitas yang alami bagi mereka bermain bukan hanya hak, tetapi juga sebuah kebutuhan yang harus difasilitasi dalam setiap pendekatan pendidikan yang menghormati potensi dan perkembangan alami anak. Jadi sesuai dengan prinsip ataupun pemikiran dari Bapak Kiai Jadwardana bahwa program anak adalah bermain. Jadi kita harus bagaimana anak itu sesuai dengan programnya, yaitu bermain tapi kita belajar. Terus di sini sesuai dengan aset yang ada di sekolah, saya mengambil permainan di sekolah beserta. Kenapa permainan beserta? Karena dalam permainan tersebut menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkualitas. Ini tidak hanya membantu agar budaya agar bahasa lokal, tetapi juga mengembangkan berbagai platform aktif pada anak seperti penelitian, pengambilan keputusan, dan kerjasama tim. Lebih dari itu, anak akan melaksanakan komunikasi dan bersama dalam mendukung mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan permainan. Yang pada generasinya akan membuka kegiatan mereka dengan budaya tradisional yang dipelajari. Nah, dari pengalaman tersebut, saya dapat menunjukkan bahwa SD Negeri itu memiliki potensi dan pada sekolah yang berada di desa, sehingga perkembangan tradisional sering dilakukan di sebuah sekolah dengan usaha didik. Sekolah memiliki sarana yang sangat dilakukan dengan tradisional. Seperti kata Pak Awil, SD Negeri itu berada di pedesaan, di mana masyarakat masih ingin itu adanya perkembangan tradisional di masyarakat. Jadi kita potensi penting yang harus kita tingkatkan. Ini adalah tujuan daripada program. Adapun tujuan program yang saya buat adalah pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, di mana yaitu mendorong semua peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran tradisional baik sebagai pemain, wasit, praktik maupun perencanaan kegiatan. Kemudian mereka merasa memiliki peran penting dalam proses. Jadi di sini nanti siswa itu memiliki perannya masing-masing sesuai dengan model support education model share. Terus yang kedua mengembangkan pengetahuan sosial dan kerjasama tim. Tentunya dengan melaksanakan permainan tradisional akan memfasilitasi pengembangan pengetahuan sosial seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan melalui interaksi dan kelompok dalam permainan yang bentuk kerjasama tim. Terus yang ketiga adalah memperkuat pemahaman budaya dan warisan tradisional. Nah, tentunya melalui perkembangan tradisional tersebut, peserta didik menghargai dan melestarikan warisan budaya lokal serta memahami nilai-nilai yang terkandung dalam perkembangan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan motorik dan kognitif. Dengan dunia tradisional, maka memperbaiki kemampuan motorik dan kognitif sebagai berbagai jenis permainan tradisional yang memiliki gerakan fisik dan pengetahuan masalah sesuai dengan tradisi masyarakat tertentu. Yang kedua bentuk pembelajaran dan kreativitas. Tentunya di sini permainan tradisional akan mendorong peserta didik untuk berinisiatif dalam melakukan kreasi permainan atau menemukan aturan baru sehingga mereka dapat belajar untuk berpikir kreatif dan mandiri. Itu adalah tujuan dari rancangan program yang sudah saya buat. Terus selanjutnya adalah
ini adalah di masa mengenai capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini sudah saya bahas, yaitu yang pertama meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Capaiannya adalah semua peserta didik terlibat secara aktif dalam sisi permainan, baik sebagai pemain, wasit atau mengatur permainan. Itu adalah capaian daripada untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Terus yang langkah-langkahnya adalah yang pertama mengorganisir kelompok-kelompok kecil yang tanggung jawab atas peran pendidik dalam permainan. Terus menyediakan panduan dan peran yang jelas untuk setiap peserta didik. Terus memberikan kesempatan yang merata kepada peserta didik untuk berpartisipasi. Terus ada pun hasil yang diharapkan dari hal tersebut adalah peningkatan partisipasi peserta didik dalam permainan dan hasil peningkatan dalam sisi kegiatan. Terus untuk nomor 2 yaitu mengembangkan kapasitas sosial dan kerjasama tim. Adapun capaian ini dicapai adalah komponen ini adalah peserta didik memberikan peningkatan dalam pelatihan komunikasi, kerjasama dalam penyelesaian masalah dalam kelompok. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama melibatkan peserta didik dalam permainan yang berorganisasi tim. Yang kedua mendorong komunikasi terbuka dan diskusi kelompok permainan. Yang ketiga memfasilitasi refleksi kelompok setelah setiap permainan untuk mulai kerjasama. Terus hasil yang diharapkan adalah peserta didik mampu bekerjasama dengan efektif dan aktif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan masalah secara kolaboratif. Jadi yang kedua adalah memperkuat pemahaman budaya dan bahasa tradisional. Adapun capaiannya adalah peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman dan pemahaman tentang budaya dan bahasa tradisional melalui partisipasi dalam permainan. Terus langkah-langkahnya adalah memperkenalkan sejarah dan nilai dari budaya dan sistem permainan tradisional. Terus mengadakan diskusi atau presentasi tentang asal usul dan tentang permainan tradisional. Terus memperbaiki dan mengintegrasikan permainan tradisional dalam konteks pembelajaran budaya yang lebih luas. Terus ada hasil yang diharapkan adalah peserta didik memahami dan menghargai nilai budaya yang dalam permainan tradisional serta memotivasi untuk kesehatan. Terus untuk indikator nomor 4 adalah mengembangkan kemampuan mengkomunikasi produktif. Adapun capaiannya adalah peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kemampuan murid dan kemampuan berdiskusi kritis selama permainan. Adapun langkah-langkahnya adalah memilih permainan tradisional yang untuk capaian tertentu, memberikan instruksi yang mendorong pemikiran strategis dan perencanaan, terus melaksanakan perbedaan yang salah pada pengembangan kemampuan murid dan peserta didik. Adapun hasil yang diharapkan adalah peserta didik memiliki kemampuan murid yang lebih baik dan mampu kritis dalam situasi permainan. Terus yang terakhir adalah pendirian dan kreativitas. Adapun capaiannya adalah peserta didik menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi permainan dan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan. Terus langkah-langkahnya adalah mendorong peserta didik untuk menciptakan variasi permainan atau mengembangkan cara baru. Terus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif dalam melakukan kegiatan permainan. Terus mengadakan diskusi untuk berbagi ide kreatif dan mendorong inovasi dalam permainan. Dan hasil yang diharapkan dari kemandirian dan kreativitas adalah peserta didik menjadi lebih kreatif dan mandiri dalam merancang dan melaksanakan permainan tradisional. Nah, ini adalah fitur program dan mitra dalam komunitas belajar. Tentunya sebagai penanggung jawab dari program ini adalah ibu kepala sekolah, ibu juga SD. Terus sebagai penyelenggara program adalah dia sendiri sebagai guru PJOK. Di sini sudah ada peran dan fungsinya, bagaimana peran dan tanggung jawab atas program. Terus yang fungsinya mengawasi penanganan program. Nah, terus di sini ada guru pembimbing yaitu dari kelas 4, 5, dan 6. Karena di dalam perancangan program ini nanti saya akan menggunakan adalah kelas 4, 5, dan 6. Jadi tentunya perlu kolaborasi antara wali kelas 4, 5, dan 6 dalam melaksanakan program ini. Terus peserta didik tentunya perannya adalah kita sebagai pemimpin, tidak orang kelompok, membantu mengorganisasi permainan dan kita semua pakai program. Fungsinya membantu teman-teman kelompok dalam melakukan permainan, mengelola bisa masalah kelompok dan mendorong partisipasi aktif. Dan ini juga adanya komunikasi dan orang tua, yaitu untuk
program dari aktif dalam kegiatan dan bersama anak mereka di rumah. Ya, inilah adalah program mereka dalam kegiatan belajar. Jadi program ini masuk dalam populer. Jadi dalam program populer ini kita mengambil tema dengan kearifan lokal dengan pendidikan tradisional. Terus selanjutnya, ya, ini adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jadi di sini sudah dipaparkan aset-aset ataupun potensi yang kita miliki. Seperti kita ketahui, aset dan potensi yaitu kita bisa mengubah yaitu bahwa ada potensi fisik, ya seperti sekolah dengan lapangan bermain yang memadai, terus adanya sumber daya manusia itu tenaga guru yang semangat dan mengambil pertumbuhan program ini kita perlu sekali yang aktif. Itu untuk sosial daya juga sudah ada, itu politik ada, hukuman alam ada, dan finansial. Untuk politik tentunya adanya dukungan penuh dari ibu kepala SD Negeri 2 SK. Nah, untuk perjalanan program ini tentunya harus ada dukungan dari ibu kepala SD Negeri 2 SK. Nah, untuk sosial budaya di sini ada kolaborasi yang baik antara rekan guru, politik, dan orang tua wali. Terus ada dukungan alam, lokasi sekolah yang berada di pedesaan, rumah anak sering bersama permainan tradisional, baik di sekolah maupun pada saat di sekolah. Serta banyak pohon yang bisa menjadi manfaat dalam membuat peralatan permainan tradisional. Terus untuk finansial, ya kebetulan setelah kita memiliki prestasi dalam bidang olahraga, sehingga mendapatkan BOSP kinerja prestasi di tahun 2024. Jadi dengan adanya BOSP ini akan mendukung dalam pembelian peralatan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Ya, ini adalah rencana evaluasi, di mana nanti dalam rencana evaluasi program ini adalah melakukan penilaian proyek dan presentasi dalam setiap kelompok, terus melakukan penilaian masing-masing siswa dalam kegiatan pembelajaran tradisional, terus penilaian deteksi individu dan merefleksikan hasil penelitian total berbasis proyek bersama anggota guru dalam KBS. KBS itu adalah komunitas belajar sekolah. Ya, ini adalah kemungkinan tantangan. Tentunya dalam program ini pasti ada tantangan yang kita dapat. Di sini saya dapatkan tantangan kemungkinan yang terjadi yaitu adanya beberapa peserta didik yang masih malu atau belum percaya diri sehingga peserta didik kurang optimal mengenai peran yang diambil setelah masih adanya kemungkinan yang kadang mau bekerjasama dengan teman-teman baru. Itu masih menjadi tema. Kedua itu kolaborasi dulu untuk membimbing pendidik dalam rangka permainan tradisional yang dipilih sehingga peserta didik dapat mampu belajar masing-masing dengan optimal. Ya ini adalah kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Ya, itu adalah presentasi mengenai langkah yang sudah saya buat. Jika ada guru yang mau bertanya, maka silakan untuk ini. Kalau saya lepas, kita tutup pertemuan ini. Mana seperti itu? Baik, karena sudah kelas, itu adalah rencana program yang saya buat. Semoga di tahun depan program ini dapat masuk ke dalam salah satu proyek P5 di sekolah kita yang nantinya berimbas pada selanjutnya. Jadi terima kasih kepada guru dalam pertemuan ini. Semoga seluruh kita semakin jaya. Terima kasih.